Seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Huzini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur pun mengumumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Huzini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Roy Suryo CS datang ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan berikut informasinya untuk Anda. Kamis sore, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedatangan Roy Suryo CS untuk menanyakan berkas ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Kemendikdasmen. Namun rencana ini gagal. Wakil Mendikdasmen Atif Latiful Hayat yang tadinya menjanjikan menemui Roy Suryo CS pukul 15 waktu Indonesia Barat mendadak ada agenda di DPR. Roy datang menanyakan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang menyebut telah menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara kelas 3 SMA di Australia tahun 2006. Sementara menurut penelusuran Roy CS, UTS yang berada di Australia adalah lembaga kursus bukan lembaga pendidikan setingkat SMA. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insearch kursus. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insearch tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjendikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Yang jelas, kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Selain masih berharap pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan jawaban, Roy Suryo CS juga mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan kelulusan Gibran. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aristiawan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait dengan silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Penelitian dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi.
Pegiat media sosial, Dr. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa, tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu, ya. Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan petinggi Danantara. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas adalah utang kereta cepat. Menurut Purbaya, pihak Danantara saat ini tengah mempelajari mekanisme pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa membayar sendiri utang Wush karena Danantara memperoleh keuntungan dari BUMN. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Mereka ngotot aja. Arahnya kemana sih Pak? Arah solusinya Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari Bapak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meninggalkan utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menduga pembengkakan utang Wush disebabkan oleh adanya markup. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Mahfud menduga pembengkakan utang Wush disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait biaya operasional Wush untuk tiap kilometernya. Diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Sebelumnya pemerintah menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Jokowi itu. Bahkan Menkeu RI, Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang itu akan tetap dibayar tapi bukan menggunakan APBN, namun pembayaran berasal dari Danantara.
Tim Liputan iNews melaporkan.